Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami Overheard Live Podcast. Yang kali ini podcast yang sudah episode kedua, alhamdulillah. Dan hari ini kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustadz Aldi Mursalat terkait tema hari ini. Mungkin kita akan bicarakan tentang perkara taubat dan dosa. Sudah bergabung bersama kita Ustadz Aldi Mursalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Kang Anas, sehat Kang? Alhamdulillah sehat Ustadz. Walaupun di kondisi corona masih sehat kita, alhamdulillah. Yang penting Ya, jaga imun Kang. insya Allah Ustadz juga ya. Jadi gini Ustadz, tadi kebetulan saya habis ketemu teman Ustadz. Terus ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya lah ada dalam nih Ustadz. Dia cerita ke saya kenal dia punya masa lalu yang lumayan kurang bagus gitu Ustadz. Jadi dia cerita tadi, ternyata dia sudah sempat merenung lama katanya. Dari apa yang dia sudah lakukan di hari-hari dia yang kemarin, dia ngerasa dari hasil renungannya itu, dia ngerasa, wah bro, gue tuh kemarin-kemarin ngerasa dosa gue udah banyak banget bro. Gue udah banyak bikin salah, gue banyak bikin dosa. Kira-kira gue masih bisa masuk surga nggak bro ya? Wah, saya dengar cerita dia kayak gitu ikutan deg-degan juga Ustadz. Itu dapat cerita teman kayak gitu tuh, kita nanggepinnya kayak gimana Ustadz ya? Terkait orang yang ngerasa banyak dosa, terus ngerasa putus asa, dia bakal bisa masuk surga atau enggak, itu kita tanggapan terbaiknya buat teman yang kayak gitu kayak gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi Kang Anas berkaitan dengan permasalahan yang temannya Kang Anas curhatin ke Akang ya. Berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan masalah tobat. Karena dia udah ngerasa sangat-sangat banyak berbuat dosa, bergelimang di dalam kemaksiatan. Nah, gimana sih solusinya? Apakah masih ada jalan untuk taubat? Apa masih ada kesempatan untuk masuk surga? Nah, sebenarnya hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan langsung yang berkaitan dengan hal yang seperti ini persis yang dialami oleh temannya Kang Anas dan juga sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas diri mereka. Maksudnya apa sih dari melampaui batas? Melampaui batas di sini maknanya adalah yang udah banyak berbuat dosa, yang udah banyak berbuat maksiat. Allah katakan masih dalam ayat yang sama, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini Allah sendiri yang mengatakan. Untuk siapa? Untuk orang yang ngerasa udah benar-benar melampaui batas, yang banyak banget dosanya dan tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Jangan putus asa, kata Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Dan Allah mengampuni dosa. Dengan catatan selama kita benar-benar bertaubat dengan taubat yang betul, taubat nasuha, dan juga masih dalam waktu batasan taubat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan berikan kesempatan untuk kita. Gitu Kang Anas. Oh gitu, berarti Ustadz tadi bilang intinya kalau ngerasa banyak dosa, pertama jangan putus asa, terus kedua taubat ya Ustadz ya. Nah, taubat itu tata caranya kayak gimana Ustadz? Ada syarat-syaratnya atau gimana Ustadz untuk taubat sendiri? Oke. Berkaitan dengan taubat, para ulama udah nyebutin syarat-syarat taubat. Apa aja syarat-syarat taubat? Yang jelas yang pertama kita tuh wajib
untuk meninggalkan dosa tersebut. Kalau orang bilang, gue mau tobat nih dari minum khamr misalkan, minum minuman keras. Tapi dia masih nyimpen koleksi minuman-minuman keras itu di rumah dia yang masih ada isinya. Berarti dia belum berlepas diri sama dosa tersebut. Kenapa? Bisa jadi dia taubat hari ini, besok dia istiqomah, minggu depan dia ngeliat, sayang ya, masih ada tuh botol isinya. Gue kok lagi pengen banget ya minum. Nanti dia tergoda lagi. Makanya syarat yang pertama adalah berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut. Apapun jenisnya. Ya, kalau dosanya berkaitan dengan hal-hal yang lain juga dia harus melepaskan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus nyesel. Nyesel banget udah berbuat dosa tersebut. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW mengatakan, An-nadamah at-taubah. An-nadamah taubah. Atau kama qala alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah taubat. Maka ketika kita ingin bertobat, harus ada rasa penyesalan. Jangan ngerasa, yang kemarin udah gua kerjain, benar-benar aja sih, nggak ada salahnya juga. Nah, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Harus benar-benar dia yakin itu adalah suatu kemaksiatan. Itu adalah suatu perbuatan dosa. Dan dia nyesel, ya Allah, kenapa kemarin saya sampai bisa terjerumus ke hal tersebut. Nyesel atas perbuatan dosa tersebut, nggak pengen ngulangin lagi perbuatan dosa tersebut. Itu yang kedua ya, penyesalan. Kemudian yang ketiga, tadi yang sempat kita singgung, yaitu adanya tekad dia nggak mau ngulang lagi terhadap dosa tersebut. Ada tekad. Nanti kita akan bahas ke depannya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau misalkan kita udah taubat, ternyata kita terjerumus dalam dosa yang sama? Soalnya nanti akan kita bahas mengenai hal tersebut. Nah, tapi intinya dalam syarat taubat yang ketiga nih harus ada tekad dulu. Kita nggak mau balik lagi ke dosa tersebut. Makanya tadi contohnya kita kasih contoh khamr atau minuman keras. Biar kita nggak balik lagi ke dosa yang sama, ya dibuang si khamr-khamr itu, dijauhin, dimusnahkan. Segala macam wasilah ataupun jalan untuk menuju kemaksiatan tersebut harus kita hindari. Biar apa? Biar tekad kita untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut benar-benar bisa berjalan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita tadi berlepas diri dari dosa, terus kita nyesel, udah gitu kita bertekad. Yang keempat adalah kalau berkaitan dengan hak orang lain, harus kita balikin. Misalnya nih, Kang Anas, ada orang dia pernah jadi bendahara. Kemudian uangnya itu dia ambil atau dia manipulasi sehingga ada uang yang dia pakai untuk kepentingan dia sendiri. Dia kalau mau tobat nggak cukup tobat gitu aja, tapi harus dia balikin duit yang pernah diambil. Karena apa? Ada hak orang lain di situ. Walaupun para ulama nyebutin nggak harus orang tadi ngaku, kemarin gue udah ngambil duit dari uang perusahaan nih, gue ngambil duit dari uang arisan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang gue udah tobat, terus gue mau balikin duitnya. Nggak harus kayak gitu. Yang penting dia balikin, walaupun orang-orang nggak tahu. Yang penting ini antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sudah mengembalikan kepada orang lain. Kalau dia pernah misalkan ngambil barang temannya, dia malu untuk membalikin langsung, boleh dia kirim ke rumah temannya, atau dia lewat temannya yang lain untuk menutupi dirinya siapa yang pernah mencuri misalkan waktu itu, tolong ya ditutup aib gue yang waktu itu ngambil, misalkan dia minta tolong teman yang lain, terus minta disampaikan, nggak jadi masalah. Yang penting hak orang lain tadi bisa kembali. Kemudian yang terakhir, Kang Anas, berkaitan dengan tobat, harus masih dalam waktu tobat yang Allah izinkan. Kapan? Ada batasannya berarti, Ustaz ya? Ada batasannya nggak ya tentang waktu tobat. Yang pertama disebutkan oleh para ulama ketika sebelum matahari terbit dari barat. Yaitu ketika hari kiamat matahari terbit dari barat udah nggak ada manfaatnya tobat. Kalau mau kiamat udah dia tuh lewat deh tuh tobat. Kalau matahari udah terbit dari barat nih, kita mau tobat udah nggak bisa tuh. Nggak guna tuh, Ustaz ya. Kemudian nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya.
Nah, yang kedua yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi ketika sebelum nyawa sampai di kerongkongan taubat, itu masih bisa. Makanya disebutkan oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menceritakan tentang Fir'aun, Fir'aun sempat taubat. Sebelum akhir hayatnya Fir'aun sempat taubat, tapi dia taubat pas nyawanya udah di kerongkongan. Makanya taubatnya nggak diterima. Jadi tetap Sama Allah nyeblos tuh Subhanahu wa gitu taala. ya, si Fir'aun ya. Iya. Nah, makanya kalau dia taubat sebelum nyawa di kerongkongan, taubatnya masih diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pikir-pikir, Kang Anas, ini enak banget syariatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan kita taubat dengan kurang lebih 5 hal tadi syarat-syaratnya yang gampang. Ya, semua orang bisa melakukan. Kalau nih ya Kang Anas, kita bayangin di zamannya Nabi Musa, syariatnya udah beda lagi. Iya. Kalau zamannya Nabi Musa, syariatnya orang mau taubat cuma satu caranya, yaitu harus bunuh diri. Kok begitu ekstrim banget? Iya, ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Kata Allah, maka bunuhlah diri kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kalian. Jadi zamannya Nabi Musa, umatnya kalau mau tobat harus bunuh diri. Kita alhamdulillah nggak harus sampai bunuh diri kalau mau tobat. Cukup 5 syarat tadi kita penuhi, insya Allah tobatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kang Anas. Oke. Masya Allah Ustaz ya, tadi ternyata kita sebagai umat muslim tuh kalau udah buat dosa banyak juga ternyata masih ada cara-cara kembalinya. Jadi nanti insya Allah saya punya jawaban buat teman saya. Terus ini juga Ustaz, biasanya kan yang sering ditanyain juga sama teman-teman tuh yang udah, iyalah gue udah tobat, tapi kadang-kadang perbuatan dosa tuh kan selalu ada di mana-mana Ustaz ya, dimudahkan gitu. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang perbuatan dosa tuh udah kayak dimudahkan juga gitu. Jadi teman-teman yang udah bertobat juga udah berusaha semaksimal mungkin, ada aja dosa lain atau dosa-dosa yang lamanya juga kadang dia lakuin lagi. Kadang-kadang pagi dia bikin dosa, malamnya dia tobat, paginya ada kesempatan bikin dosa lagi gitu Ustaz. Terus kalau kayak gitu cara menghindari perbuatan dosa kayak gimana Ustaz ya? Oke. Nah, tadi Kang Anas, sebelum kita jawab pertanyaan yang barusan Kang Anas sampaikan, nah ini kaitannya sama masalah tobatnya itu sendiri. Makanya dalam tobat, kita sering ya, dalam istilah bahasa Indonesia, kita sering dengar istilah tobat sambal. Itu tuh, Ya kan? obat tambal Orang tuh. kalau udah makan sambal bilang, udah gue nggak mau lagi pedes nih. Iya, Nggak iya, mau iya. nih, gue udah mesen level 15, besok nggak mau lagi. Ternyata pas ke warung makan yang sama, dia pesen lagi level segitu atau yang lebih parah. Makanya disebut tobat sambal. Ya kan? Dia udah tobat, tapi nanti balik lagi. Makanya kata para ulama, syarat tobat juga kaitannya dengan tobatnya itu sendiri, yaitu harus tobat nasuha. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa sih? Taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Bukan tobat main-main, cuman sekedar di mulut tapi nggak pakai hati. Misalkan, ya Allah, saya tobat astagfirullahaladzim. Dia beristighfar. Dia minta ampun sama Allah. Tapi cuman sekedar di mulut, besoknya, ya udahlah, maksiat ntar gampang gue bisa tobat lagi. Ya udahlah, ntar gampang ada kesempatan tobat ini, Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya dia ngegampangin. Berarti yang kayak gini modelnya bukan tobat nasuha, Kang Anas. Kalau tobat nasuha, dia benar-benar nyesel dengan syarat-syarat yang tadi udah kita sebutin. Dia nggak mau balik lagi. Habis itu, kalau kondisinya tadi, yang kayak Kang Anas sebutin. Gimana kalau misalkan kesempatan maksiat itu ada? Kesempatan maksiat itu terbuka lebar. Dan ini yang perlu kita tahu. Bahwa di antara ujiannya orang tobat, ke depannya dia akan dimudahkan untuk mencapai kemaksiatan tersebut. Ini salah satu ujiannya. Jadi kalau misalkan dia udah tobat dari dosa minum khamr, biasanya untuk kedepannya dia kayak untuk mengakses khamr itu lebih gampang lagi. Godaannya lebih berat lagi. Ini untuk menguji. Dia benar-benar tobat yang nasuha tadi, yang sungguh-sungguh, apa cuman tobat main-main. Kalau dia tobatnya sungguh-sungguh, harusnya dia bisa ngelewatin ujian ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dalam Al-Quran ya bahwa apakah orang-orang bakal didiemin aja, kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka nggak diuji, pasti diuji. Nah, kalau misalkan kita udah tekad nih Kang Anas, nggak mau ngulangin maksiat yang sama, kita udah tobat dengan syarat-syarat yang tadi udah kita penuhi, ternyata namanya hati kan lemah, kemudian godaan itu kuat banget, menyambar-nyambar, qadarullah terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan yang sama. Nah, kalau seperti ini, apakah ada kesempatan tobat? Kata para ulama, iya. Orang ini masih bisa bertobat dan tobatnya yang berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan tadi syarat-syaratnya udah terpenuhi, dia udah benar-benar sekuat tenaga menghindari kemaksiatan tersebut, syarat-syarat tobat dia penuhi, tapi namanya hati. Terkadang dia tergelincir bukan untuk kesengajaan yang dia ngeremehin, udah gampang, ntar gue tobat lagi. Enggak. Tapi ya ketika itu mungkin imannya lagi down, dia lagi futur, dia lagi lemah imannya, akhirnya dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, kemudian bertobat lagi dengan syarat-syarat tadi, maka insya Allah tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan tadi, gak ngegampangin, gak ngeremehin. Makanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Kang Anas, ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Ada yang rasa takut, ada rasa harap. Dan ini harus balance, harus seimbang. Gak bisa kita saking tingginya rasa harap, ya udahlah Allah Maha Pengampun ini, ntar juga gue tobat Allah ampuni, nggak bisa. Harus ada rasa takut. Iya Allah Maha Pengampun. Tapi gimana juga dengan yang namanya azab Allah? Gimana kalau gue ngulangin maksiat yang sama, pas gue lagi maksiat, nyawa gue dicabut. Dan gue mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang juga harus dikhawatirkan dan ditakutkan. Dan berkaitan dengan tobat juga Kang Anas, yaitu ketika kita tobat, ya, terutama dengan dosa-dosa besar, itu kita harus bertobat dari dosa itu kita sebutkan. Kita tobat dari dosa apa sih? Misalkan ada orang yang naudzubillah dia kebiasaannya berzina, naudzubillah. Tapi dia juga minum khamr. Maka ketika dia tobat, dia bertobat dari zinahnya, kemudian dia belum bertobat dari minum khamrnya misalkan. Maka kata para ulama, dosa zinahnya udah Allah ampuni. Tapi dosa minum khamrnya belum Allah ampuni. Kenapa? Karena dia belum tobat dari dosa khamr. Makanya ketika kita tobat, juga kita penting untuk menyertakan maksud dan niat tobat kita. Ya Allah, hamba tobat, hamba melakukan terutama dosa-dosa besar ya Kang Anas ya. Dosa zinahnya, dosa minum khamrnya, dan dosa-dosa lainnya, itu harus dia niatkan dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan untuk dilepaskan, baru semua dosanya, insya Allah Ta'ala Allah akan mengampuninya. Gitu Kang Anas. Wah, alhamdulillah luar biasa banget Ustaz. Penjelasannya sangat terperinci. Ya mudah-mudahan dengan yang tadi Ustaz sampaikan sih kita paham semua ya. Tadi dari awal udah disebutkan kalau banyak dosa pertama jangan putus asa dulu. Terus tadi juga Ustaz menjelaskan tentang syarat-syarat tobat ada 5 gitu ya Ustaz. Tadi dijelaskan sama Ustaz dengan panjang lebar. Terus juga kalau kita mau menghindari dosa ya caranya ya jangan aksesnya ditutup lah gitu Ustaz ya, kurang lebih. Betul. Jadi buat para pendengar semua, teman-teman podcast Overheard Live, itu mungkin sedikit pembahasan tentang taubat dan dosa dari kita. Ya mungkin nanti jika masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan taubat dan dosa, bisa disampaikan di Instagram kita, di DM saja ke Overheard Live Instagram. Mungkin sekian dulu podcast pada hari ini buat Ustadz Aldi Mursalad. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Sama-sama Kang Anas. Oke, Kang Anas sebelum ditutup, terakhir saya juga ingin menutup dengan satu hadis Nabi SAW untuk jadi motivasi kita dalam bertobat. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, anak cucu Adam, pasti bersalah. Pasti. Yang namanya manusia pasti salah. Nggak mungkin manusia benar. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan berbuat kesalahan adalah mereka yang bertobat. Makanya ini motivasi kita untuk semangat dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat. Dan juga kita ingat firman Allah yang lain ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Semoga dengan taubat kita yang nasuha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya. Gitu Kang Anas. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan tentang penjelasannya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman pendengar semua, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.